Mari dimulai. Sudah dibaca brosurnya? Sudah. Ada pertanyaan? Pertanyaan dari brosur. Ya. Sehubungan dari brosur halaman 4 mulai yang bawah. Saya sudah pensiun lebih kurang 5 tahun. Pada waktu masih bekerja, saya sering membelanjakan untuk sekolahan. Dan pada waktu belanja, saya sering minta hadiah kepada pemilik toko. Karena sudah lama, saya sudah lupa apa saja hadiah itu dan berapa nilainya. Karena semua hadiah itu langsung saya bawa pulang dan saya miliki. Pertanyaan, karena saya sudah lupa berapa nilai hadiah-hadiah itu, bagaimana cara minta ampun pada Allah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, kalau dulu belum tahu cara minta ampun pada Allah, ya istighfar, mohon ampun lah. Istighfar pada Allah, karena dulu belum tahu bab perbuatan jahil, perbuatan dosa karena kejahilan. Kalau dia sudah menyadari itu perbuatan yang tidak benar, kemudian bertaubat, mohon ampun, itu diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Yang begitu itu kan biasa kan? Biasa, maka kalau ada apa itu pas seragam apa-apa untuk belanja, biasanya sebutan yang belanja saya saja. Kadang-kala ini di mana itu? Di toko Penny. Ya, itu ada. Saya kenal baik dengan penjaganya. Kalau saya mau beli kain ini itu, dia tidak boleh, oh jangan beli ini. Kenapa? Itu khusus untuk seragam, Pak. Jadi sudah ada kesepakatan dengan yang tukang borong seragam itu, harga kain itu ditinggikan. Misalnya harganya 100, di situ hargakan 160. 160 itu udah kencan sama yang tukang belanja. Jadi misalnya yang belanja ada lihat mereknya memang 160 betul. Padahal itu kain yang itu sebetulnya jauh lebih murah daripada harga yang sebenar, jauh lebih mahal daripada harga yang sebenarnya. Tapi itu kan tidak, kalau dilihat sepintas lalu tidak ada unsur penipuan karena memang mereknya demikian itu. Tapi hakikatnya di balik itu ada kompromi. Nah itu. Maka ketika saya mau lihat itu, oh jangan Pak, itu khusus seragam, harganya ditinggikan. Itu jadi yang belanja akan dikatakan menipu, gimana wong mereknya ya sekian. Nah, dia nanti kepada si pembelanja tadi, dia akan dapat harga yang semestinya. Sehingga misalnya 100 jadi 160, lah dia akan dapat untung per meter 60.000. Tapi kwitansinya adalah 160. Nah, itulah model-model. Maka bagaimanapun juga korupsi susah diberantas. Ya, korupsi itu bisa direkayasa. Betulnya korupsi tampak tidak itu bisa kok. Walaupun dengan waskat bagaimanapun juga pengawasan yang melekat itu loh. Karena melekatnya jadi pengawas katut. Ya. Jadi istighfarlah, mohon ampun pada Allah. Dia diampuni oleh Allah. Terus tidak mengulangi lagi ya, cara-cara curang semacam itu. Maka ini tadi Nabi kan mengatakan ada orang ditugasi memungut zakat. Jadi yang amil itu datang memungut zakat pada orang-orang yang berhak, yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Dia datang menghitung, kambingmu sekian, zakatmu sekian, hartamu sekian, zakatmu sekian. Nah, orang yang didatangi pemungut zakat itu zaman Rasulullah itu senang dan tidak payah-payah mengantarkan ke sana, langsung diambil serahkan. Karena senangnya, nah orang yang dipungut zakat ini mereka kasih hadiah pada petugas tadi. Ya ini zakat saya, ini hadiah untuk kamu. Terima hadiah kok. Setelah itu pengumpul zakat tadi datang kepada Nabi menyerahkan
hasil pungutan zakat. Ya Rasulullah, saya pungut zakat, ini semuanya terkumpul sekian. Adapun ini milik saya, karena ini hadiah pemberian dari orang-orang yang kami tarik zakatnya itu. Nah, gitu. Apa kata Nabi? Loh, bagaimana kamu bisa bilang begitu? Kalau memang kamu dapat hadiah, kenapa kamu duduk di rumah saja? Kamu duduk di rumah, hadiah biar diantar ke rumahmu. Artinya, apakah kamu akan dapat hadiah kalau kamu tidak saya tugasi? Maksudnya begitu. Karena ini tugas, kemudian diberi hadiah. Tidak boleh kok hadiah ini terus jadi milik saya, tidak boleh. Karena kamu tugas itu sudah dapat bagian sendiri. Amil itu kan dapat bagian dari zakat itu sendiri. Jadi orang yang mestinya kalau secara tuntunan yang benar, kalau bekerja sudah dapat gaji, ya, tidak boleh menerima hadiah-hadiah pribadi. Hadiahnya harus masukkan ke negara. Maka seperti sumpah-sumpah pejabat itu loh. Kalau ketika disumpah kan tidak akan menerima hadiah berupa apapun, tak gitu kan? Kalau sumpah-sumpahnya itu tidak akan menerima pemberian hadiah berupa apapun, tapi mengucap saja itu, ya tak? Oh, sudah digaji apa hadiah? Kalau tidak ada hadiah, dia urusan sesuatu, urusannya dipersulit. Nanti kalau kasih hadiah diperlancar, gitu kan? Padahal dia sudah digaji, negara itu digaji. Tapi setiap dia melakukan satu pekerjaan, maunya minta hadiah tadi. Maka rugi negara itu gaji orang semacam itu rugi. Dan kebanyakan ini di pegawai itu seperti itu. Nah, maka sebenarnya uang negara banyak diambur-amburkan tuh. Pegawai itu. Saya satu kantor, ya, dapat satu kantor lah, misalnya dapat satu proyek apa begitu. Ini semua nanti satu kantor itu semua dibagi semua, hitung uang lembur atau bagaimana, walaupun dia tidak mengerjakannya, dibagi. Oke, ini sana. Sebab kalau tidak dibagi nanti khawatir dia ngute-ute. Maka ada istilah pegawai kantor atau pegawai perusahaan milik negara itu atau milik perusahaan swasta ya bisa saja lah. Ada istilah ini tugas tempat yang kering, ada tempat yang basah. Kan sering dengar itu. Wah itu tempat basah, badannya BUMN itu wah basah itu. Tempat basah. Urusan pajak-pajak buat tempat basah itu. Padahal kalau orang berpikir betul itu basah berlumur dosa. Iya. Loh, kalau peraturan semua pegawai kamu ditaruh di mana saja, aturan pokok kepegawaian aturannya. Maka sama harusnya. Mengapa kamu di situ kok terus cepat kaya? Mengapa yang di sana golongannya sama, ya, pangkatnya sama, kok cepat kaya yang di situ? Karena itu basah tadi. Yang di sana kan kering. Tidak dapat serobotan. Nah, maka dari itulah Rasulullah mengatakan, hadiah itu datang kepadamu karena kamu menjadi petugas. Lah petugas ini kamu sebagai petugas amil sudah diberi bagian. Cara pegawai ini kamu sudah digaji. Maka hasil tambahan dari itu semua, pemberian-pemberian harus masuk negara. Nah kalau begitu, makmur negeri ini. Kalau semua pegawainya begitu, tidak mestinya bagian negara pun masuk kantong pribadi, apalagi masuk masuk negara, nggak mungkin. Sebenarnya milik negara itu pun masuk kantong pribadi. Ya itulah, maka korupsi di Indonesia itu susah diberantas. Apa dengan presiden yang baru ini korupsi habis? Tidak. Ditenono nanti kan tidak ada. Yang berkurang mungkin, ya, yang kecil-kecil itu, tapi yang besar-besar tetap. Yang kecil kan takut, tapi yang korupsi besar susah. Ya. Jaringannya terlalu kuat sudah.
Dan itu kalau tidak dibersihkan semua susah. Maka seperti Menteri BUMN itu bagus itu, semua pejabat di kalangan BUMN ganti semua. Ini orang diganti ya sama saja. Kejaksaan itu harusnya begitu, apa jaksa agung, jaksa muda, orang mau jaksa agungnya saja yang di kepala kejaksaannya saja, bukan. Termasuk jaksa muda itu harus ganti semua. Sehingga nanti bekerja itu dengan wajah-wajah baru. Kalau kamu seorang dari pimpinan tapi kroni-kronimu semua itu orang jahat semua, mana bisa kamu memimpin? Maka Nabi mengatakan, kalau Allah menghendaki suatu pemerintahan baik, ya, maka diberinya pembantu-pembantu yang baik. Pembantu yang baik itu apabila pimpinannya keliru, diingatkan. Apabila pimpinannya berlaku benar, dikuatkan. Dan Allah memberi rezeki kepada bangsa atau negara itu kepada orang-orang yang dermawan. Tetapi kalau Allah menghendaki suatu pemerintahan itu hancur, rusak, bobrok, ya, maka diberinya pembantu-pembantu yang jelek. Pembantu yang jelek itu kalau pimpinannya salah, ya, tidak diluruskan, dibiarkan. Tetapi kalau dia benar, tidak dibantu, malah dicari-cari kesalahan. Nah ini, kalau begitu keadaannya, alamat hancur sudah. Maka kalau memimpin untuk memperoleh keberhasilan dalam memimpin, ya harus diganti semuanya. Yang jelek-jelek itu ganti semua. Memang sakit, awalnya memang, ya, timbulkan suatu kejutan, mungkin keributan. Tapi nanti akhirnya baik. Daripada awalnya tenang-tenang, nggak apa-apa, tapi sebenarnya remuk di dalam. Berani nggak memimpin semacam itu? Kalau bangsa kita ini tampaknya belum berani. Nah, belum berani. Dan sebetulnya kan kalau menurut ketetapan Allah, ketentuan Allah sudah jelas. Kita tahu bahwa korupsi, maling-maling itu loh, kolusi dan sebagainya, itu semua bentuk kecurangan. Memberantas kebatilan itu ya benar, tapi ya kebenarannya tidak dimunculkan. Bahkan menurut sunatullah, Allah berfirman, ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Maka kalau kamu ingin itu sirna, munculkan yang hak. Yang benar itu dimunculkan. Caranya bagaimana? Mengajak orang lain untuk memunculkan hak bagaimana? Ibda' binafsik. Mulai dari dirinya sendiri. Kalau saya sebagai pemimpin, mulai dari sendiri. Kejujuran. Terus, memberi keteladanan kepada yang dipimpinnya. Dimulai dari dirinya sendiri. Yang hak dimunculkan. Kalau yang hak itu sudah muncul, ya, otomatis yang batil akan sirna. Tapi kalau kita inginnya memberantas yang batil, tapi yang hak tidak dimunculkan, ya sama aja dengan kebatilan. Wong yang hak itu mestinya yang dimunculkan, kok malah disembunyikan. Sekarang orang berbuat kebatilan itu terang-terangan. Tapi untuk melakukan kebenaran, masih kadang sembunyi-sembunyi. Sehingga orang tidak tahu. Kalau melakukan suatu kebenaran dengan terang-terangan, kadang mengalami resiko. Tentangan, hambatan dari yang batil-batil itu. Itu sudah jadi sunatullah. Justru kadang-kala yang memunculkan, menentang kebenaran, itu bukan orang-orang kafir. Orang-orang yang mengaku dirinya Islam sendiri. Orang-orang yang mengaku dirinya Islam, tetapi apabila dimunculkan Islam secara betul, dia yang menentang. Coba dibaca. Surat An-Nisa ayat 61. Jadi bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, bukan orang Hindu, bukan. Orang yang berbaju Islam juga. Mengaku dirinya Islam juga. Tapi aneh. Orang Islam
Kalau Islam dimunculkan, dia yang menantang, dia yang menjadi penghalangnya. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Ya kan? Jadi kalau mengajak orang, mari kita tunduk dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka kita tunduk dengan hukum Allah dan hukum Rasul. Berarti kita ajak manusia untuk mentaati Al-Quran dan Sunnah. Hukum Allah maksudnya Al-Quran, hukum Rasul maksudnya As-Sunnah. Jadi kalau kamu menyeru orang, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, orang Islam ini mari kita kembali kepada pedoman Islam itu sendiri, yaitu mengikuti Al-Quran dan mengikuti Al-Hadis. Kata Allah apa? Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Akan kamu lihat orang-orang munafik, bukan orang-orang kafir, orang-orang munafik menghalang-halangi kamu dengan sekuat-kuat tenaga untuk mencegah, menghalangi supaya orang-orang itu tidak mau mengikuti panggilanmu. Ra'aital munafiqina, kamu lihat orang-orang munafik yasudduna, ya, menghalang-halangi, mencegah, ya, menghalang-halangi manusia dengan berbagai macam cara, dengan sekuat tenaga, ya, supaya tidak mau memenuhi seruanmu, tidak mau diajak kembali pada Al-Quran dengan berbagai macam penipuan. Mungkin saudara kemarin kapan ada yang baca wawasan surat kabar itu yang memuat tentang asal di Bluro itu, ya. Di situ ada kan bahwa orang-orang MTA yang ada di Bluro sana kan tidak boleh sholat di masjid, tidak boleh sholat di masjid. Yang melarang siapa? Orang sampai lah. Terus karena tidak boleh sholat di masjid, akhirnya sholat di rumah. Di Quran itu diputar balik. Diputar balik kan. Katanya MTA mengatakan tidak boleh sholat masjid, sholat Idul Adha di masjid. Nah, bukan begitu, tidak hanya sholat Idul Adha aja. Sholat Jum'ah, ya. Jika mengangkat anak-anak warga di Blora itu mau berangkat ke masjid, sholat Jum'ah dicegah, tidak boleh. Sholat wajib di masjid tidak boleh. Ya. Kalau sholat Idul Adha lain, wong kita sholatnya Kamis, mereka sholatnya Jum'ah kok. Lain. Nah, orang Islam kok salat di masjid dihalang-halangi? Padahal dia mengaku diri orang Islam juga. Bukan orang kafir, bukan orang Kristen yang nyegah. Tidak boleh ke masjid. Kalau orang Kristen nyegati kita ke masjid, mungkin kan kita langsung kita lawan. Gitu. Tapi itu orang Islam sendiri. Ya, kenapa? Nah, itulah. Kalau ayat ini tadi kan ra'aital munafiqina yasudduna kam sududa. Ya. Kita tidak menuduh mereka orang munafik, tetapi ayat ini menerangkan. Ya. Kalau orang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang muncul menghalangi itu adalah orang munafik. Lah orang munafik itu siapa? Orang munafik itu sebetulnya aslinya kafir, tapi bajunya Islam. Yang tampak itu Islam, tapi hatinya kafir. Maka kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sementara orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, ya tak? Padahal Allah mengetahui, padahal mereka itu sebenarnya bukan orang beriman. Ya. So kalau orang yang beriman, Allah itu menganjurkan supaya sholat jamaah, sholat Jum'ah, sholat 5 waktu di masjid. Orang yang mendengar adzan
tidak mau datang ke masjid, Rasulullah pernah mengumumkan supaya bakar rumahnya. Nah ini malah mau jamaah di masjid, tidak boleh. Kan bertentangan tuh dengan perintah Rasulullah. Bertentangan. Lah kalau orang mengaku dirinya beriman, malah selalu bertentangan apa yang diperintahkan oleh Allah, perintahkan oleh Rasul. Nah ini sifat kemunafikan. Sifat lain lagi, orang munafik itu wa idza qila lahum apa itu? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik itu seperti bunglon lah. Dia malah malih warna. Kalau dia berkumpul orang-orang yang beriman, mengatakan saya beriman. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dia ikut. Apa yang dilakukan orang yang beriman? Salat ikut salat. Ya, orang iman orang ngaji melu ngaji, puasa ikut puasa. Tapi apa? Wa idza khalau ila sayatinihim. Kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka. Setan di sini maksudnya orang-orang jahat, orang-orang jelek, orang yang berperilaku tidak baik. Mereka tidak lagi memunculkan keislamannya. Tidak memunculkan keislamannya. Tapi apa katanya? Inna ma'akum. Saya itu bersama kamu. Sama kamu. Adapun saya sok datang di kemelayan, datang diikut ngaji dan sebagainya. Jangan salah. Innama nahnu mustahzi'un. Itu saya tanya pura-pura, jangan dikira sungguhan. Maka kalau dada saya dibelah itu persis seperti kamu. Nah, kamu setan-setan tadi. Jadi orang yang semacam ini namanya orang munafik. Hadis Nabi menjelaskan orang munafik itu berwajah dua. Datang kemana dengan wajah satunya, kemana lagi dengan wajah satunya. Akhirnya, artinya menyesuaikan di mana dia berada. Nah, maka orang semacam ini ancamannya paling berat. Fitarkil asfali minan nar. Orang munafik itu diancam oleh Allah di neraka yang paling bawah. Hukumannya dengan orang kafir malah lebih berat orang munafik. Lebih berat. Tidak ada orang kafir diterangkan oleh Allah neraka paling bawah. Tidak ada. Yang paling bawah orang munafik tadi. Orang munafik itu kadang sholat, kadang khutbah, kadang jadi mubalik. Tapi hatinya tidak beriman. Nah itu maka koreksi pada diri kita sendiri. Dan orang mukmin, orang muslim tidak ada kok rasa kebencian, permusuhan sesama muslim. Tidak akan terjadi. Orang muslim satu dengan yang lain itu seperti satu tubuh kok. Anggota sebagian sakit, semuanya merasa sakit. Nah ini orang mukmin enggak menyakiti orang mukmin. Orang Islam malah membuat sakit orang Islam. Nah ini. Maka dia bukan orang Islam. Orang Islam itu yang diperintahkan oleh Nabi jaga keselamatan, afsus salam bainakum, supaya menjaga keselamatan. Jangan sampai orang Islam ini tidak selamat karena ucapan saya, jangan sampai tidak selamat karena perbuatan saya. Artinya apa? Orang Islam itu, orang Islam lainnya aman dari gangguan lisannya, dari gangguan perbuatannya. Itu orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam tidak aman karena perbuatan orang Islam sendiri, nah ini disangsikan apa dia orang Islam. Karena banyak orang Islam yang ucapannya aja tapi hatinya kafir, yang disebut munafik tadi. Maka waspada. Terus apa lagi pertanyaannya? Pertanyaan dari brosur halaman pertama. Dari hadis yang artinya, janganlah saling membelakangi, janganlah seseorang di antara kalian menawar tawaran orang lain. Mohon penjelasannya Ustaz. Membelakangi itu maksudnya saling nyingkur. Nek Jawa soalnya nyingkur. Ya. Ngerti nyingkur? Wong Jawa orang ngerti Jawane. Gimana? Kalau bapak-bapak yang dari Aceh mungkin nggak paham ya. Wong Jawa ya ora paham kan aneh. Jadi nyingkur. Melengos. Di saling belakangi itu maksudnya kalau bertemu saling melengos atau tidak mau berhadapan. Wah saling ya membelakangi. Ya orang ngerti nyingkur ya membelakangi itu udah.
Jadi misalnya gampang ini tadi duduk berhadapan-hadapan ini terus saling balik madhep ke timur, tadinya hadap-hadapan, terus itu balik madhep sana, terus balik sana. Moh, pokoknya ketemu itu enggak mau. Kalau sama orang Islam tidak mau ketemu, saling membelakangi tadi, nah itu dilarang dalam Islam. Nah kalau cah cilik itu jutaan, ketemu moh, ketemu aja enggak mau, tegur sapa enggak mau. Jangankan tegur sapa, ketemu aja membelakangi kok. Itu maksudnya. Terus apalagi yang kedua? Janganlah kalian seseorang di antara kalian menawar tawaran orang lain. Begitu indah kan Islam itu untuk menjaga kebersamaan, persatuan. Jadi kalau ada barang yang mau dibeli oleh seseorang, saudara sebenarnya ingin barang itu, saudara juga ingin beli. Tapi saudara tahu bahwa barang yang saudara ingin itu sedang ditawar mau dibeli oleh orang lain. Kalau sedang ditawar orang lain, saudara tidak boleh menawar itu. Biarkan dulu sampai selesai. Jadi apa tidak? Kalau ternyata ditawar-tawar tadi jadi, oh ya sudah, ini bukan rezekimu, kamu nggak usah pengen itu. Ya. Tapi kalau sedang ditawar, misalnya ada mobil ditawar oleh saudaranya 25 juta, ya, sedang ditawar itu. Padahal dia mintanya 30. Saudaramu dengan tawar 25 juta. Nah, terus belum diberikan. Terus kamu tanya pada si penjual tadi, ditawar berapa tadi? 25. Lah mintamu berapa? Minta saya 30 baru udah 25. Dah, bagaimana kalau 26? Nah. Sudah? Karena selawe kamu 26. Nah, itu tidak boleh. Kecuali kalau yang menawar pertama tadi sudah menyatakan putus. Dah? Tidak boleh 25, tidak boleh, ya sudah. Dah. Ya sudah, kamu putus Yan, ya nah, nanti saya tawarkan orang lain, ya silakan. Nah, gitu boleh. Kalau masih dalam pembicaraan tawar-menawar, tidak boleh. Ya, itulah. Islam sangat menjaga hubungan teman saya supaya rukun. Coba, misalnya saudara ya, baru menawar ini. 25 belum diberikan, ijek ngomong-ngomong, oh ini 30 kok cuma 25. Terus kamu nyerontoh. Ya. Masuk di situ, udah 26. Nah, itu marah, ini mesti orang ini marah. Marah. Nah, itulah. Maka tidak boleh menawar dagangan. Dan juga tidak boleh meminang wanita yang sedang dipinang orang lain. Nah, saya ngelamar wanita. Nembung Bapak Ibu, diberi waktu. Ya, saya terima. Ini tapi saya belum bisa menjawab ketegasan. Saya minta waktu 1 minggu. 1 minggu. Tahu ya, waktu 1 minggu untuk memberi jawaban. Lalu kamu juga share dengan wanita tadi. Saya pulang, kamu datang. Lamar juga. Saya tadi naik sepeda motor, kamu naik mobil. Lamar situ. Wah, dengan kacamata yang indah. Dengan sepatu yang kemilau. Saya tadi cuma sandal jepit ngelamarnya. Wanita tadi, karena saya sudah pulang, ada orang namanya datang. Wah, ini. Orang tuanya adalah, wah ini lain dengan tadi. Tadi sepeda motor saya tahun 86. Ini pakai mobil 2004. Ya. Tadi pakai sandal jepit. Ini pakai sepatu. Sepatunya kan dibuat dari kulit rusa. Udah serba, penampilannya serba menggiurkan. Nah ini. Sehingga orang ini ngelamar tadi lupa bahwa saya itu punya kesanggupan menjawab 1 minggu lagi. Nah, karena ini masuk, setan masuk mengganggu ketenangan hatinya, tergiur dengannya. Ya sudah, akhirnya belum sampai 1 minggu cepat-cepat dijawab, karena sudah punya pandangan ini tadi. Itu dilarang dalam Islam. Nah setelah itu ternyata, menolak saya, ternyata setelah saya itu ada orang yang lamar lagi. Nah, mestinya nggak boleh itu. Nah, orang macam ini bukan memilih karena iman kan, tapi karena gebiarnya saja. Bisa tertipu, orang sekarang bisa tertipu begitu itu. Oh, setelah dilamar, diterima, udah nikah, dah mobilnya kembalikan yang punya. Ya. Hanya balikan. Terus ditanya, lah mobilnya dulu kita yang ngelamar, itu mobil teman saya kok. Waktu ngelamar dengan kamu apa bilang itu saya mobil saya kan ya tidak, saya cuma datang membawa mobil. Itu mobil teman saya. Wah, tua saya mau dengan kamu. Loh, kamu maunya dengan saya apa dengan mobil?
Nah, kalau kamu maunya kawin dengan saya, suamimu saya. Kalau kawin dengan mobil, nah, maka jangan. Maka Nabi sudah memberikan peringatan. Wanita itu kalau memilih suami atau suami memilih istri, jangan sekedar cantiknya, jangan sekedar gantengnya, jangan sekedar kayanya, jangan sekedar penampilannya. Ya, itu boleh kamu pilih, tapi satu yang tidak boleh ditinggalkan yaitu agamanya, imannya. Maka tidak boleh datang terlalu lama terima, wah tapaknya ini ngelamarnya orangnya pakai ketup putih, pakai jubah, ini mesti lebih baik daripada yang pakai topi hitam. Coba penampilan tidak boleh. Tanyakan orang ini dari mana, tanya yang dekat-dekat tetangganya sana supaya kamu tahu. Ojo kok langsung yang wonge. Tanya kepada orangnya langsung mestinya, oh saya orang baik. Nah, saya itu orang baik, sejak dulu saya belum pernah ya berbuat jelek. Nah, gitulah. Maka itu hati-hati. Syukur ya sampai kita mengenal dari dekat siapa orang itu, tapi jangan pada orangnya langsung. Maka mencari berita-berita. Orang itu rumahnya mana, ya, tanya orang kampung secara diam-diam. Kenal, nanti orang kampung ya kalau tidak tahu kau selidiki, tentu dia akan menceritakan keadaan apa adanya. Itulah artinya tidak boleh menawar orang yang ditawar orang lain, tidak boleh meminang orang yang sedang dipinang orang lain, kecuali kalau sudah ada keputusan, tidak jadi, jual belinya tadi sudah putus, lah baru kamu boleh meneruskan. Apalagi? Dari brosur halaman 6 yang paling bawah. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka dzaliman aw matluman. Qalu ya Rasulullah hadza nansuruhu idza kana matluman. Fa kaifa nansuruhu dzaliman? Qala ta'khudhu fawqa yadayhi. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat dolim maupun yang didolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami bisa menolongnya apabila terhadap orang yang didolimi. Lalu bagaimana jika terhadap orang yang berbuat dolim? Bagaimana cara kami menolongnya? Rasulullah SAW menjawab, kamu pegang di atas kedua tangannya. Mohon penjelasannya, terutama pada kalimat kamu pegang di atas kedua tangannya. Maksudnya ya, contoh, kalau kamu melihat orang dipukuli, ada orang memukuli orang lain, ya, menganiaya. Nah, maka perintah Rasulullah, tolonglah. Sahabat tadi, kalau menolong orang yang dianiaya, dolim itu kan penganiayaan kan, yang dipukuli tadi jelas, karena orang dipukuli tidak bisa melawan, saya tolong, saya bantu dia, saya selamatkan dia. Tapi bagaimana orang yang memukuli kok juga ditolong? Ya. Bagaimana orang yang mendolimi, menganiaya kok ditolong? Pantas yang ditolong itu orang yang dianiaya. Orang yang menganiaya jangan ditolong, mestinya dilawan kan, itu kan? Nah, bagaimana? Kalau menolong orang yang dianiaya, jelas ya Rasulullah. Lah orang menganiaya kok suruh nolong itu bagaimana caranya menolong? Nah, kan Nabi cegahlah tangannya, peganglah tangannya. Kalau dia memukuli tadi, penganiayaan dengan memukul, tahan, pegang tangannya biar tidak meneruskan dia penganiayaan dengan pemukulan tadi. Itu namanya menolong. Jadi caranya orang yang dianiaya ditolong ya matian. Orang yang menganiaya karena bentuk penganiayaan itu dilarang oleh Allah, ya, maka cegah. Orang itu diingatkan, dicegah, ditahan tangannya. Jangan dia meneruskan menganiaya orang lain. Ya. Mencegah orang yang menganiaya ini, hakikatnya menolong dia. Menolong. Itu maksudnya hadis itu. Apalagi? Terkait dengan brosur halaman 5. Saya seorang karyawan yang bekerja pada seorang majikan. Bila disuruh belanja, kadang mendapat hadiah dari tempat belanja. Kemudian saya mengatakan pada majikan bahwa pada saat bekerja tadi mendapat hadiah dan selanjutnya saya minta. Majikan bilang tidak apa-apa. Pertanyaan,
apakah yang saya lakukan itu salah, Ustaz? Karena meminta hadiah yang diberikan pada majikan, tetapi saya minta. Betul, itu boleh. Jadi kalau kamu belanja di satu toko diberi hadiah oleh tokonya itu. Setelah beri hadiah, kamu sampaikan kepada majikanmu, saya tadi belanja ini, kemudian oleh pemilik toko saya kasih hadiah ini, tunjukkan pada majikannya. Ya, tunjukkan. Bagaimana kalau ini saya pakai? Tentunya majikan tidak begitu perlu yang begini nih. Ya. Kalau boleh majikanmu ya sudah. Boleh kamu ambil. Jadi jangan seperti yang amil yang ditugasi Nabi tadi. Ini suruh belanja, berikan, ya, ini hasil belanjanya. Terus hadiah tadi langsung didaku, ini milik saya karena ini hadiah. Nah, tidak? Seolah-olah sudah membagi, ini milikmu, zakat tadi yang saya ditugasi mengumpulkan zakat, hasil pemungutan zakat saya dapatnya ini. Lah masih ada ini milik saya. Milik saya karena ini hadiah dari yang saya pungut zakat. Tidak boleh. Kalau tadi kamu belanja di toko kemudian hasil belanjanya diberikan, nih hasil uang yang kami belanjakan tadi sekian kan. Nah, tapi uangnya masih lebih. Barang yang kami belanja semua sudah dapat, barangnya ini, kwitansinya ini, lah uangnya masih lebih karena ini pemberian dari majikan untuk saya, gitu. Tadi berikan hadiah untuk saya. Bagaimana kalau misalnya hadiah ini saya pakai, saya minta, boleh apa tidak? Nah kalau majikannya boleh, ya boleh, halal. Kalau tidak, majikannya mengatakan, oh berarti itu tadi kamu diberi potongan harga. Mestinya harganya sekian, dipotong sekian, lah aturannya uang itu potongan harga. Mari berikan saya, ya berikan pada dia. Berikan dengan ikhlas. Orang kata, wah majikan bakhil. Potongan harga dikit diminta, gitu. Itu kejujuran. Nilai kejujuran itu sekarang mahal. Sejak dulu sebenarnya mahal. Susah sekali kan. Maka Nabi kita mengatakan, alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur itu wajib. Jadi setiap muslim harus berbuat jujur. Karena jujur itu adalah pangkal kebaikan. Kebaikan itu yang menghantarkan kamu ke surga. Wa iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan nar. Nah, jauhilah sifat bohong. Walaupun sekecil apa jangan bohong. Karena kata Nabi tadi, bohong itu adalah menuntun kamu kepada kejahatan. Nah, kejahatan itu yang membawa kamu ke neraka. Jadi kalau kamu suka bohong nanti masuk neraka, tapi kalau kamu sudah jaga kejujuran kamu masuk surga. Sekarang cari orang jujur itu tidak gampang. Padahal Nabi sudah mengatakan, bicara yang bohong itu menjadi kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan. Nabi mengatakan tanda kemunafikan itu 4. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Ya. Apabila bicara bohong. Maka orang yang suka bicara bohong, tanda-tanda kemunafikan. Maka tadi kalau diminta secara relawan tadi untuk sekedar menceritakan apa yang terjadi di Aceh, apa yang diketahui di Aceh, saudara lewat pulang dari Aceh, ya ceritakan yang kamu ketahui. Kalau kamu tidak tahu, kemudian buat cerita-cerita yang sebetulnya tidak kamu tahu, buat-buat, bohong itu namanya. Ya, bohong. Maka ceritakan apa adanya yang kamu ketahui. Ya, walaupun saudara habis pulang dari Aceh, tapi saya yakin sebanyak-banyak yang saudara ketahui, masih banyak yang belum saudara ketahui. Belum banyak ketahui. Maka jangan cerita yang kamu tidak tahu. Nanti jadi bohong. Lah bohong itu jadi munafik. Kalau berjanji, ingkar. Tidak pernah ditepati janji itu. Kalau beri kepercayaan, khianat. Wa idza khasama fajara. Ya. Apabila dia berdiskusi, berdebat, ngeyel, bergudul. Ya. Pokoknya salah barang nekat. Nah kalau 4 itu ada pada seseorang, dia adalah munafiqun khalison. Munafik murni. Ya. Betul-betul 24 karat.
24 karat munafiknya. Tapi kalau ada 1 atau 2 atau 3 dari 4 macam itu, dia mempunyai bagian daripada kemunafikan. Tapi kalau 4 tadi dimiliki semua, ini munafik murni, tidak bercampur apapun. Maka ibaratnya emas 24 karat. Nah, maka kita jangan jadi munafik. Berusahalah bicara dengan jujur, pegang amanat yang diberikan kepada dirinya, tepati janji kalau memang berjanji, ya. Kalau misalnya suatu, ya, dapat tentu salah atau keliru, berbuat salah atau keliru, ditegur ya seleh. Salah kalau ditegur seleh jadi soleh, kan? Ya. Apa adanya lah manusia, lebih selamat, lebih aman, lebih mbak ketentraman. Apalagi? Pertanyaan tertulis dari brosur habis. Ya. Terus kalau tidak ada, habis dari brosurnya dari yang lalu. 9 Januari nomor 19. Ini satu, yang paling brosur yang halaman terakhir itu, paling bawah itu coba dibaca. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwatani laisa bainahuma wa bainallahi hijabun. Dakwatul matlum wa dakwatul mar'i li akhihi bi dhahril ghaib. Rawahu Tabrani fi Targhib wa Tarhib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 doa yang antaranya dan antara Allah tidak ada penghalang, yaitu doanya orang yang teraniaya dan doanya seseorang terhadap saudaranya, di mana orang yang didoakan itu tidak mengetahuinya. Ya, itu ikhlas kan? Jadi doa yang dikabulkan oleh Allah, satu, doanya orang yang teraniaya. Sekalipun dia berbuat dusta, berbuat dosa. Kalau dia teraniaya, kalau dia berdoa kepada Allah, maka tidak ada tabir yang menghalangnya. Dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, orang yang mendoakan saudaranya tanpa mengetahui kalau saudaranya itu didoakan. Itu dikabulkan oleh Allah. Kalau bahasa kita enggak, doa itu biasanya dingertekke. Ya dah? Enggak pernah dia berdoa. Enggak pernah dia berdoa untuk para pemimpin. Tapi nanti kalau dalam upacara, ya kan? Yang dihadiri para pemimpin-pemimpin ditutup dengan doa. Yang mendoakan itu, ya Allah, ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya. Karena pemimpinnya ada di situ. Dia sebagai tugas doa. Departemen agama kan tugasnya cuma doa saja. Tidak memperbaiki yang mungkar jadi baik, tidak. Pokoknya tugasmu doa. Ya, tutup dengan doa. Maka doanya baik. Tua yang nyusun doa kalau besok upacara itu menyusun doa mungkin 1 minggu dia. Diperindah susunan kata-katanya. Yang hadir nanti siapa? Oh, yang hadir itu para menteri, para presiden. Kalau daerah kota ya wali kota ya itu udah. Pemimpin didoakan, didengar, dimasukkan, corong didengar semua. Padahal di rumah nggak pernah doa dia. Doanya dalam upacara itu saja. Maka bertentangan dengan hadis ini, maka doanya tidak pernah kabul. Padahal Indonesia itu banyak ngobrol doa. Tiap hari ada upacara. Senin upacara, Sabtu upacara, hari apa lagi, hari apa. Kan ada peringatan hari-hari banyak. Mesti diiringi, ditutup dengan doa. Tapi makin banyak doa, bencana makin banyak. Kan tidak kabul doanya. Bapak-bapak, kalau menurut Rasulullah, doa yang dikabulkan itu yang didoakan tidak tahu. Sehingga doa ikhlas, dengan ikhlas. Dan orang yang berdoa ikhlas itu biasanya orang-orang lemah. Innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Allah akan beri pertolongan kamu dan memberi rezeki kepada kamu lantaran orang lemah di antara kamu. Ya, orang-orang yang lemah di antara kamu karena doa mereka, karena salat mereka. Jadi mereka kalau salat, kalau doa, orang-orang lemah itu ikhlas. Ikhlas, gak pernah tampil doa di atas panggung, dungane ikhlas. Mulanya dikabulkan. Doa-doa tenan dia.
Itu sehingga syarat terkabulnya doa, itulah kalau ingin doa itu terkabulkan, doakan dengan ikhlas. Sedang orang yang kamu doakan tidak tahu kalau didoakan. Nah nanti kan kalau saya doakan ternyata tercapai seperti doa saya, ya. Kalau dia tidak tahu kalau saya yang doakan, nanti kan saya nggak dapat apa-apa. Berarti kamu doa itu ingin apa toh? Ingin apa-apa? Tak dongake dadi wali kota, atau nek kono dadi wali kota, aku ben dadi apane gitu lah. Nah, itu tidak ikhlas. Nah, itulah. Biasakan kita berdoa itu ikhlas hanya mengharap Allah semata. Ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan doalah kepadaku, Allah akan mengabulkan doamu. Tapi doa yang dikabulkan oleh Allah di samping ikhlas tadi, ya, kita harus sesuai dengan usaha-usaha kita. Di dalam doa itu sesuai dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dikerjakan. Ya, begitulah. Mari, kalau tidak ada ditanyakan dari brosur, pertanyaan sudah masuk, dijawab. 9 Januari nomor 19. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kematian seseorang itu tidak dapat kita ketahui. Lalu bagaimana dengan para tahanan yang dihukum mati? Bukankah mereka tahu kapan pelaksanaan hukuman mati bagi mereka, Ustaz? Berapa banyak ya di negeri kita itu orang yang diputus dengan hukuman mati? Sudah ada yang mati, hukumannya mati, tetapi ternyata lepas. Ya, nggak ada, boleh dikatakan misalnya besok pagi dihukum mati, ya, tahu-tahu besok pagi secara pasti apa orang yang dihukum mati besok mati, tidak. Oh, ternyata yang bertugas untuk eksekusi mati malah dia mati dulu. Tidak jadi tuh, karena yang saya tugasi untuk menembak dia malah mati, ya ini ditunda. Kan gitu kan? Jadi secara pasti itu tidak tahu kapan orang itu mati, nggak tahu. Yang dikira masih hidup panjang ternyata malah mati. Yang diperkirakan dokter ini hidupnya tinggal 4 bulan atau 3 bulan ternyata malah masih 4 tahun. Ya. Mati itu pasti datang. Tetapi secara pasti orang ini matinya kapan itu nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Termasuk orang yang dihukum mati itu, ya. Walaupun hakim sudah menyatakan hukuman mati, tapi kapan pelaksanaannya hukuman mati? Tidak bisa diketahui secara pasti. Kalau misalnya sudah diputuskan, besok hari Senin, sekarang Minggu, besok dia diputuskan hukuman mati. Apa betul-betul besok akan mati? Belum tentu. Bisa jadi, ya, belum sampai dilaksanakan eksekusi, ya, yang menghukum mati dulu karena kena tsunami. Ya, akhirnya malah mati bareng dengan yang dihukum. Terus apa lagi? Kejadian yang menimpa di Aceh itu suatu azab ataukah suatu cobaan, Ustaz? Ya, maka sudah saya tanyakan dalam brosur salat Id kemarin. Saudara jawab. Brosur salat Id kemarin judulnya saya berikan di situ, apakah itu azab? Apakah itu ujian atau itu peringatan? Jawaban sendiri. Direnungkan. Setelah saya kemukakan beberapa contoh kejadian-kejadian zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, kemudian saya tutup di situ siru fil ardi, fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jadi bagaimana umatnya Nabi Nuh, bagaimana Fir'aun, bagaimana umat Nabi Lut, bagaimana umatnya Nabi Syuaib, bagaimana umatnya Nabi Saleh, bagaimana umatnya Nabi Daud, semua saya utarakan di situ. Semua yang durhaka, ingkar kepada nabinya, menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau yang dibawa oleh Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW, ternyata semuanya berakhir dengan tragis, dengan bencana, dengan musibah, dengan mati semuanya, ya, seperti yang ditenggelamkan Fir'aun, ditenggelamkan seluruh kaumnya di Laut Merah. Nabi Nuh, umatnya ditenggelamkan di bencana banjir. Qarun ditenggelamkan dengan gempa bumi, akhirnya menelan dirinya dan hartanya. Umatnya Nabi Syuaib, umatnya yaitu Nabi Saleh,
Ini semuanya. Umatnya Nabi Lot dihujani batu dari langit. Ada yang dengan suara petir yang mengakibatkan mati semua. Ada dengan angin yang dingin. Selama 1 minggu terus bertiup, mati semua bergelimpangan di rumah. Itu semua akibat durhaka kepada Allah. Nah sekarang kejadian ini, maka kita renungkan, ini peringatan atau ujian. Kalau ujian itu diberikan pada orang-orang yang beriman. Rasanya kita bangsa Indonesia itu kalau mendapatkan ujian kok belum pas, iman kita itu masih seperti ini. Jadi ujian itu diberikan orang-orang yang beriman. Dan ujian yang diberikan kepada orang yang beriman itu malah tanda kasih sayang Allah pada hambanya. Karena Nabi kita mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Tanda Allah mencintai hambanya, maka diberinya suatu ujian-ujian. Ujian itu ada 2, ujian khair dan syar. Ujian yang baik, yang menyenangkan, ada ujian yang jelek, yang menyedihkan. Tapi itu kejadian itu apa ujian atau peringatan? Lah lihat saja. Kalau kita lebih cenderung ke suatu peringatan saja. Dan secara kalau lihat peringatan pada umat Islam terutama, mengapa terjadi bencana yang hebat begitu? Rumah-rumah semuanya habis, tidak berdiri satu pun. Ya. Di tengah-tengah ada masjidnya semuanya berdiri tegak. Masjidnya masih berdiri tegak, ibaratnya kerusakan-kerusakan kecil saja. Padahal rumah di sekitar masjid itu habis semua. Bangunannya padahal tidak kalah. Bukan berarti masjidnya bangunnya lebih kokoh daripada rumahnya. Tidak. Itu ada yang lantai 2, lantai 3. Hancur semua, masjidnya berdiri tegar. Kalau kita ambil hikmahnya, mengapa ini masjid ini tetap berdiri? Nah, masjid itu rumah Allah. Allah berkuasa menjaga rumahnya. Ya, mungkin ini dihabiskan semua orang-orang ini, rumah-rumah orang itu, biar ingat kepada Allah, biar berlindung, biar berteduh, biar kembali kepada Allah. Sebab Nabi juga mengatakan ada 7 golongan yang tidak akan mendapat naungan dari Allah, yang tidak akan mendapat naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satu di antaranya ya, sabun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Di pemuda yang hatinya selalu gandrung, ya selalu melekat di masjid. Artinya apa? Pemuda yang cinta kepada masjid. Dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjaga salat 5 waktu, memakmurkan masjid. Nah, itu dia akan mendapat naungan di sisi Allah nanti. Nah, mudah-mudahan bagi yang kita yang masih hidup, bukan saja untuk orang Aceh, kita juga gitu loh. Sebab musibah yang terjadi, walaupun dohirnya kepada orang saudara-saudara kita yang di Aceh, hakikatnya itu secara nasional kita kena semua ini. Karena yang terjadi kemungkaran, kedurakan tidak hanya di sana saja, merata di negeri ini. Apa di Solo itu dikira aman karena orang-orang penduduknya aman semua, beriman semua. Jangan kemaksiatan di sembarang tempat. Kita tidak menutup mata, kita tahu. Saya suruh nunjuk di mana berlakunya kemaksiatan, saya bisa. Saya tunjukkan di sana, ada kemaksiatan ini. Mengapa tidak diberantas? Tunggu tsunami. Ya kan? Tunggu tsunami. Kalau di sini tidak mungkin ada tsunami karena jauh dengan laut. Tunggu gempa. Sebab sebelum tsunami itu ada gempa dulu. Kalau tidak gempa meletusnya, meledaknya, merekahnya bumi, tunggu. Ya, bedahnya waduk Gajah Mungkur. Jadi bencana sudah di sekeliling kita semua. Afa amina. Ya? Ahlal qura. Ayatiyakum ba'suna dukham wahum yal'abun. Apakah kamu mengira penduduk bumi ini, penduduk desa ini akan datang azab Allah secara tiba-tiba sedang kamu sedang asik bermain. Sedang kita berekreasi, sedang kita bermain, sedang kita bersenang-senang. Apa dikira? Ya?
Tidak mungkin akan datangnya bencana secara tiba-tiba. Kejadian di Aceh ada satu ayat. Bukan tidak mungkin itu kejadian di sini juga. Kalau tidak dengan tsunami, dengan sebab lain. Maka bagi orang yang beriman, kejadian itu kita jadikan suatu pelajaran, suatu peringatan untuk lebih mendekatkan diri, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Andai kata sewaktu-waktu terjadi apapun wujudnya bencana yang membawa kematian kepada kita sudah siap menghadap Allah karena dengan bekal yang cukup. Bekalnya bukan harta, bekalnya bukan pangkat, bekalnya bukan anak cucu, tapi amal. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kalau sudah seperti di Aceh itu terjadi itu, harta tidak ada manfaatnya, anak cucu yang masih tidak bisa menolongnya, bapak, ibu, kakek, nenek melihat cucunya tertimpa bencana tidak bisa menolong juga, sehingga sudah tidak ada bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Hati yang berserah diri kepada Allah. Terus, pada pergantian tahun baru kemarin, banyak sekali muda-mudi saling berboncengan. Dan saya laki-laki normal. Terus terang, saya jadi iri dengan mereka. Tetapi untuk mendapatkan pasangan, harus pendekatan atau pacaran dulu, katanya. Menurut Al-Quran, pacaran tersebut halal atau haram, Ustaz? Pacaran dalam Islam itu tidak ada. Haram itu. Jangan kamu berduaan. Yang ketiga adalah setan. Ya. Maka itu tahun baru kenapa kok malah diawali dengan pacaran-pacaran? Itu orang bingung. Ya, jadi kalau ada orang Islam memperingati tahun baru kok hura-hura, terus membawa perempuan, tidak punya sepeda motor ya digoncengkan sepeda, ya. Sepedanya pun bukan sepeda itu sepeda federal, nggak ada goncengannya, digoncengkan di depan. Ya. Beda ini federal, goncengkan yang ngarep, marep nyangguri. Sering lihat gitu nggak? Sering. Tapi pemandangan yang begitu tuh sekarang sudah biasa, bukan aib. Bukan hal yang aib. Maka akhirnya ada pemuda Islam yang normal tadi, yang tanya tadi, melihat begitu pun kepengin, tertarik. Iri sampai dia. Loh, harusnya kalau dia pemuda Islam yang normal, tidak iri. Kasihan orang semacam itu berbuat maksiat kok dengan bangganya. Dia berbuat, maka tadi saya katakan sekarang itu maksiat terang-terangan. Tahu kalau saudara itu maksiat, tapi menegur malah nggak berani. Padahal mestinya yang menegur itu berani terang-terangan. Karena peneguran kepada kemungkaran itu ada hak. Benar. Sekarang kemungkaran yang terang-terangan, yang menegur malah malu. Ya kan? Goncengan, udah melek-melek sampai semalam suntuk, ya, begadangan. Kalau itu pemuda-pemuda Islam ikut semacam itu, tidak normal. Jangan berkata normal kamu. Itu enggak normal, ya. Itu pemuda yang terseret dengan langkah-langkah setan. Karena setan itu merubah, menjadikan manusia ini memandang baik perbuatannya yang jelek. Jadi setan itu bisa merubah. Sebetulnya itu suatu perbuatan dosa, perbuatan yang jelek. Tapi dengan tipu daya setan yang luar biasa, akhirnya melihat barang yang jelek tadi tampak baik. Maka kita dituntun doa oleh Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi mohon kepada Allah supaya kita melihat yang hak, yang benar, ya tampak benar. Oh ini benar, oh ini hak. Kemudian mohon kepada Allah jangan berhenti melihat atau mengerti kalau ini benar. Mohon supaya diri kekuatan untuk dapat menjalankan yang benar itu. Dan mohon kepada Allah supaya saya melihat barang yang batil, yang salah, yang mungkar, yang dosa, itu ya tampak batil, salah, dosa, mungkar. Jangan malah iri, mendelok kemungkaran kok malah kepengin. Tapi bagaimana ya caranya saya dapat gandengan? Karena saya belum kenal sama wanita, saya cari gandengannya gimana? Kalau kamu terpengin ya, kepengin apa yang akan setan itu, cari gandengan gampang.
Kamu di rumah nggak bawa apa-apa, di jalan-jalan itu banyak. Ya. Banyak yang mau. Kamu bawa, ayo ikut ya, goceng saya, mesti mau. Apalagi kamu pakai sepeda motor, walaupun silian. Mau dia. Nanti ditraktir, diajak jajan, mampir di warung lesehan, warung he itu. Nggak usah restoran besar, sekarang di warung pinggir jalan itu aja mau. Malah gelap-gelap itu kan. Malah dia seneng di situ itu. Nah, setannya asik di situ. Nah, melihat yang begitu itu tampak batil, tampak dosa, tampak jelek. Juga mohon kepada Allah, jangan berhenti melihat ini batil saja, tapi diberi kekuatan, menjauhi yang batil. Maka kalau tahun baru keluar isinya begitu, lebih baik kamu di rumah. Kalau normal kamu di rumah. Ya tak? Sebab apa? Tahun baru, orang yang normal, berpikir secara normal, secara wajar, cara Islam, mengerti bahwa bilangan tahun umur saya bertambah, tetapi hakikatnya makin dekat ke kubur. Kalau kemarin tahun 2004, sekarang 2005, berarti hidup kita di dunia itu sudah dipotong 1 tahun. Makin dekat kepada kematian kita. Masa orang makin dekat kematian malah banyak maksiat? Harusnya introspeksi diri. Apakah amal perbuatan saya kemarin itu sudah cukup banyak, yang baik? Ya? Sisa umur saya ini masih berapa bulan, masih berapa hari, masih berapa tahun? Mungkinkah bisa menutup kekurangan atau dosa-dosa kita kemarin? Nah, tentu akan lebih banyak berbuat baik. Itu orang yang berpikir secara normal, tahun baru itu bukan tahun hura-hura, tapi tahun introspeksi diri untuk memperbuat kebaikan yang lebih banyak daripada tahun yang baru lalu. Apalagi? Bagaimana cara untuk mendapatkan istri yang islami dan halal menurut Al-Quran dan Sunnah, agar kami para pemuda tidak menyesal nantinya, Ustaz? Oh, gampang cara cari istri yang islami, ya jangan cari yang kafiri. Ya. Jadi sebelah kiri saya itu wanita-wanita Islam semua ini. Ya, ya enggak. Kalau kamu ingin, daftarkan pada saya, tak ambilkan yang sebelah kiri saya. Ini banyak wanita-wanita muslimah yang butuh saudara-saudara juga. Jadi jangan dikira yang butuh hanya laki-laki aja, yang perempuan butuh pada laki-laki. Hanya wanita kalau punya kebutuhan, keinginan tuh agak punya sedikit malu, kalau laki-laki kan tidak. Tapi sekarang tampaknya sama saja. Jadi kalau memang kamu butuh yang islami tadi, nanti datang ke kantor saya. Ya. Pilih yang mana, saya punya segala model potongan. Ya. Saya punya. Apalagi? Sekarang ini untuk mendapatkan rezeki yang halal, sulitnya bukan main. Saya punya usul. Bagaimana kalau di satu ahad dibahas bagaimana kiat-kiat menjalani hidup ini, agar kami tidak gampang putus asa dalam mengarungi tantangan hidup ini, Ustaz. Ya, kalau kamu nanti ngaji tiap akad waktu terus kamu tekun, ya, putus asa akan hilang. Wala tayasu mirrauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Orang yang putus asa itu hanya orang-orang yang kafir. Orang Islam, apalagi orang yang sudah tingkatan menjadi orang yang bertakwa, tidak ada putus asa itu. Ya. Karena Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Apa tuh yang kesulitan bagi kamu? Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan semua urusanmu itu mudah. Yang kamu rasakan sulit-sulit, dengan ketakwaan pada Allah dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari kesulitan yang kamu hadapi. Kalau kamu mencari rezeki tadi sulit, merasa kalau kamu bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi oleh Allah rezeki yang kamu tidak sangka-sangka. Tidak sangka-sangka. Tapi syaratnya takwa kepada Allah. Takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan tanpa pilih-pilih. Jalannya memahami perintah dan larangan Allah itu dengan betul. Perintah dan larangan Allah sudah disebutkan di dalam Al-Quran.
maka jalannya kamu harus ngaji, belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Apa yang didapat, yang diketahui, diamalkan dalam kehidupan, insya Allah apa yang kamu hadapi sulit tadi jadi mudah. Memang Nabi telah mengatakan akan datang suatu zaman orang mencari rezeki untuk nafkah keluarganya saja susah kecuali dengan cara yang haram. Memang sekarang ini mencari rezeki yang halal dan yang haram lebih mudah yang haram. Maka Nabi mengatakan nanti akan datang suatu zaman orang mencari rezeki untuk keluarganya saja, mencari nafkah untuk anak istrinya saja susah kecuali dengan cara yang haram yang mudah itu. Sahabat terperanjat pada saat itu. Apa ya pesanmu ya Rasulullah? Kalau menemui zaman seperti itu, apa yang kau pesankan kepada kami? Wa'alaikum bil harab, kata Nabi. Kamu hendaklah lari. Wah, bagaimana caranya? Fa'inal mahrab ya Rasulullah. Nah kalau sudah kondisinya semacam itu, kita suruh lari. Lah larinya kemana? Ilallah wa ila rasulihi. Larinya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Artinya, sekalipun pada zaman itu mencari rezeki yang halal itu lebih susah, mencari rezeki yang haram lebih mudah, kamu harus tetap lari. Menjauhi yang haram untuk mendapatkan yang halal. Yaitu lari kepada Allah, lari kepada Rasulullah. Maksudnya, jangan ikut-ikut itu. Pada Allah maksudnya peroleh rezeki yang halalan thayyiban. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum. Kalau kamu lari kepada Allah dengan petunjuk itu, hai manusia, makanlah rezeki apa yang diberikan oleh Allah di bumi ini yang halal dan yang baik. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sekalipun untuk mendapatkan rezeki jalan setan itu mudah. Tapi jangan diikuti. Itu musuh bagi kamu. Mengapa tidak boleh mengikuti setan? Innama ya'murukum bisu' wal fahsya. Setan itu selalu mengajak kamu semua untuk berbuat jelek dan berbuat keji. Maka jangan diikuti. Maka cari rezeki yang halal. Rezeki itu halal, walaupun ibaratnya seperti tetesnya air embun, dapatnya sedikit-sedikit. Kalau itu halal, membawa berkah. Ya. Tetapi rezeki yang haram, walaupun datangnya seperti tsunami, brojok itu besar ya, tapi akan membawa musibah. Tidak membawa berkah, akan membawa musibah. Sekarang sudah lihat. Orang yang terhanyut ikut yang kancane korupsi kok tidak ikut korupsi, meri. Maka kalau orang Jawa mengatakan nek jamane dan, nek ora melu edan, ora kebagian kan gitu. Nah, ini bukan orang normal begitu. Kalau orang yang normal, kancane kok do edan, semua kok gila. Saya sendiri yang waras. Alhamdulillah, syukur gitu. Orang kok malah wah lainnya edan, saya melu edan sisan. Meri wong edan itu gimana? Maka kata Nabi lari pada Allah dan Rasul. Jadi bagaimanapun juga kalau rezeki tidak halal, awalnya senang, dapat banyak, dapat. Tapi nggak tahu dari mana akhirnya. Di dunia saja kamu tidak tenang. Tidak tenang. Berapa banyak orang yang hartanya banyak hasil yang tidak halal sekarang terpaksa harus meringkuk di penjara. Rumahnya baik, malah ada rumah di bawah tanah, tidak bisa menempati. Harus dibuang di mana sana? Di Nusa Kambangan. Rumahnya di sana sudah. Orang itu murkanya seperti itu ya. Orang satu rumahnya di berbagai tempat, nganggur semua. Padahal banyak orang yang tidak punya tempat. Maka itulah anak Adam ini tidak akan merasa cukup di bidang harta kecuali kalau sudah masuk ke liang kubur. Kalau masih hidup tuh tanah berapa hektar, tempat, miliknya semua masih belum cukup. Tapi setelah mati dikubur. Ya kira-kira panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter dah cukup. Bahkan sekarang kalau di Aceh sana tidak 1 meter 1 meter. Ya. Berapa meter untuk ribuan orang tumpuk jadi satu.
Dah cukup juga, tidak ada yang beri penny, saya kurang luas, tempat saya agak sesak, nggak ada gitu. Nah, itu satu ayat kejadian itu. Maka dari itu sabarlah, tetap kamu mencari rezeki yang halal. Dengan takwa kepada Allah, semua kesulitan akan diberi jalan keluar. Nah, sarana untuk takwa maka ngaji, jalan. Sebab menjadi orang takwa harus tahu jalannya bagaimana. Seperti yang ditanyakan Bapak Mbah Rufingi tadi, ketemu saya tadi, kamu tidak paham bicaranya beliau ini, ya dah? Saya paham, saya sudah kenal dengan beliau beberapa tahun. Umurnya beliau sudah berapa, Mbah? 80 pinten umurnya. Umurnya pun 100 punjul. Ya, umurnya 100 punjul masih bisa sampai ke sini. Nah, enggak, dah. Nah, bicaranya kan enggak begitu cetok. Tapi saya paham, itu saya bersinggungan, saya sudah lama kok. Nah, dia sering rasa kangen pada saya juga kan sama beliau. Itu rumahnya Mojo Gedang sana. Haji Regep. Saudara yang masih muda-muda itu tekan 100 tahun besok. Nah, itu maka nasihatnya gitu. Kalau kamu melihat orang tua, harusnya marry. Nggih. Nah, itu kan. Apa mudeng kamu? Tidak mudeng. Ya. Jadi itulah. Di semacam itu, apa yang diceritakan beliau tadi, dalane teng swarga niku pinten. Nah, itulah. Jalan swarga itu hanya satu. Jadi tunduk kepada Allah, taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Nah, niku itu jadinya akan masuk jalan surga. Maka ditekuni, walaupun jauh-jauh, jadwal tekuni ini. Ya, maka yang muda-muda itu kalau melihat orang yang tua masih tekun beribadah, masih sergap ngaji, harusnya diambil pelajaran. Itu orang sudah tua, ngajinya tekun, sholatnya tekun, betapa banyak pahala yang diperoleh. Mungkinkah saya nanti sampai seperti itu? Yang tua melihat yang muda, yang ngaji, tekun, sholat tekun, juga iri dia. Alangkah bahagianya pemuda-pemuda ini. Ya, dia masih muda, rajin beribadah, ya, ngajinya tekun, ngamalkan perjuangan dengan sungguh-sungguh. Kalau dia nanti sampai seusia saya, berapa banyak pahala yang diperoleh. Saya sudah setua ini, ketika muda tidak seperti pemuda-pemuda sekarang ini. Nah, itu maka saling iri. Iri mengapa? Bukan tuanya, bukan mudanya. Iri aktivitasnya di dalam kegiatan taat kepada Allah. Kalau sudah sejak masih muda ini dia aktif dalam fisabilillah di jalan Allah. Kalau itu dijaga secara istiqomah sampai umur tua, berapa kebaikan yang diperoleh. Tapi bagi yang muda melihat yang tua, wah orang sudah tua kok begitu rupa. Ya, hajinya. Mungkinkah saya nanti bisa setua itu masih dalam kegiatan ini? Nah, ini maka berlomba dalam amal baik untuk mengejar itu semuanya. Maka kembali pada masalah yang tadi. Jadi untuk mendapatkan rezeki yang dikatakan sulit tadi, sekarang masalahnya itu bukan banyak sedikitnya. Yang menguntungkan manusia itu mencari rezeki yang halal yang baik, walaupun sedikit. Karena Allah perintahkan tadi, ya ayyuhannas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Semua manusia ini diseru. Makanlah apa yang dilimpahkan oleh Allah di bumi ini, rezeki yang halal dan yang baik. Jangan ikuti langkah setan. Sekalipun mengikuti langkah setan, jalannya mudah, dapatnya lebih banyak. Tetapi kalau tidak halal, itu menjadi bencana di dunia maupun di akhirat. Apa lagi? Saya seorang pedagang. Sementara ini yang saya lakukan tentang zakat adalah membelanjakan 2,5% dari rezeki yang masuk. Bagaimana pengertian zakat yang benar menurut Al-Quran? Yang benar 2,5% dari rezeki ataukah 2,5% dari laba atau untungnya? Kalau saudara sebagai pedagang, keluarkan 2,5% dari modal. Modal untuk dagang itu dikeluarkan dulu zakatnya. Setelah itu dijalankan. Dalam perputaran itu kalau nanti ada untungnya, dikeluarkan zakat 2,5% dari untung. Ya, misalnya modalnya 1 juta, keluarkan dulu modalnya, terus baru dikerjakan untuk berdagang.
Dalam perdagangan nanti kok uangnya jadi 2 juta. Untungnya berarti 1 juta. Keluarkan lagi zakatnya 2,5% dari 1 juta saja. Dari untungnya tadi. Itu, jadi cara berdagang itu pertama modalnya dizakati. Setelah itu berikutnya hanya mengeluarkan zakat dari keuntungan. Kalau rugi bagaimana? Ya tidak usah zakat, wong rugi kok. Ya, yang dikeluarkan keuntungannya. Ternyata kok rugi. Ya tidak zakat. Karena memang pedagang itu ya kalau tidak untung yang rugi. Atau kadang bali pokok aja. Kalau bali pokok ya tidak dizakati, wong pokoknya sudah dizakati. Apalagi? Saya punya saudara dekat rumah yang keadaan ekonominya kurang. Kami sudah berusaha membantu dalam wujud makan ataupun uang, tetapi belum cukup. Suatu saat mereka kami beri solusi untuk dagang kecil-kecilan, tetapi mereka malu. Sedang saya sendiri kerja apa saja tidak malu. Bahkan untuk dagang pun kami masih pinjam. Anaknya pernah kami beri nasihat agar tidak malas bekerja, lalu bapaknya cuma diam saja. Padahal sampai saat ini mereka untuk makan saja cukup repot. Apa yang harus saya perbuat, Ustaz? Ya kalau memang kamu masih bisa menolong saudaramu tadi, ya tolonglah. Dan menolong itu tidak mesti memberi makan. Ya, tidak mesti memberi uang. Penolong yang baik yaitu ibaratnya apa yang dikatakan oleh Nabi itu. Ada orang meminta-minta. Akhirnya ditanya oleh Nabi. Ya. Jangan kamu berikan mereka. Berikan dia. Nah, akhirnya berikan dia arit. Capit itu. Atau geraji atau cangkul. Ya. Sampai Nabi mengatakan. Ya ini alat. Cari kamu ke hutan. Kayu. Cari kayu ke hutan. Ini aja nyolong kayu. Ya. Cari kayu. Dijual. Kamu menjual kayu hasil usahamu sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupmu lebih baik daripada kamu hidup meminta-minta. Jadi kalau menolong orang itu ibaratnya kalau orang Jawa aja mbok weni wae ning wenehono mancinge, gitu. Dikasih alat untuk mencari ikan, jangan diberi ikannya. Kalau yang diberi ikan sekarang diberi makan habis. Besok beri makan. Tapi kalau diberi alat sekarang mencari ikan, ya habis dimakan, dia kepengen makan ikan lagi, bisa cari sendiri. Jadi tidak ada ketergantungan. Maka kalau kamu solusi memberikan pertolongan sementara, terus diarahkan, lebih baik kamu kerja apa sajalah. Ya, tidak usah malu kerja kok. Loh, saya sarjana kok. Sarjana apa? Ya, saya sarjana hukum. Lah maunya, semuanya jadi hakim. Sarjana hukum, cari pekerjaan nggak bisa atau belum boleh, kamu tidak jadi hakim, alhamdulillah. Kalau kamu jadi hakim besok, kalau tidak kebenaran kamu masuk neraka. Karena hakim kata Nabi itu ada 3, yang masuk surganya 1, yang 2 masuk neraka. Maka lebih baik nggak usah jadi hakim, itu kan? Dan terus kerja apa? Apapun yang bisa kamu kerjakan. Apa jual es, apa jual mie ayam, apa jual tahu goreng, apa jual apa yang bisa. Kalau memang jualan nggak bisa, kamu masuk bangunan laden tukang. Masa sarjana suruh laden tukang? Sarjana butuh makan nggak? Butuh makan, ya enggak? Butuh berkeluarga, butuh. Butuh anak, butuh istri, butuh makan, butuh tempat tidur, butuh pakaian. Ya, kalau kamu butuh terus tidak mau bekerja, siapa yang menyukupi kebutuhanmu? Maka kita tidak perlu. Maka tuntunan Islam itu tidak usah melihat pekerjaan bentuknya apa. Yang penting halal. Nabi-nabi dulu ada yang pekerjaannya tukang kayu. Nabi Muhammad sendiri dagang. Para sahabat-sahabat dulu banyak dagang keluar masuk pasar. Memang kebanyakan dagang. Tidak ada para sahabat dulu kepingin jadi pegawai negeri itu nggak ada. Nah, kalau sekarang ada lowongan pegawai negeri 3. Yang daftarkan 3.000. Ada yang melalui belakang, ada lewat samping, ada lewat atas, ada lewat bawah. Dan Nabi mengatakan 90% Allah bagi rezeki itu lewat perdagangan. Aku tidak percaya dengan katakan Nabi. Jadi Allah membagi rezeki kepada manusia di dunia ini
Rezeki itu 100%. Yang diberikan pada para pedagang itu 90%. Yang 10% dibagi-bagi pegawai negeri, tani, buruh, ya. Itu semuanya 10% dibagi-bagi. Mulane nek pegawai negeri sugih, tanda tanya itu. Gajine piro? Ya dah. Tapi kalau pedagang kaya, tidak heran 90% dagang. Mesti orang wah dagangnya maju ini. Dagangnya maju. Baru saja beli mobil, sekarang beli pesawat terbang. Beli saja ini bikin rumah sana, sekarang bikin. Ini pedagang, wah dagangnya. Malah sekarang ada hubungan dagang dengan luar negeri juga. Waduh, ini sukses dagangnya. Itu tidak heran. Tapi guru kok gawe omah apik. Wah, ini baru tahun ajaran baru ya. Nah, walaupun itu sebenarnya bikin rumah baik itu ya, warisan dari orang tua. Dia punya sawah, dijual lah kok terus larinya, oh tahun baru ini uang pangkal, katanya uang gedung itu ternyata bikin gedungnya sendiri. Banyak orang curiga, maka berdagang. Abdurrahman bin Auf ketika disaudarakan dengan orang-orang Ansor pada saat hijrah itu, ada sahabat Ansor yang disaudarakan dengan Abdurrahman itu, dia punya istri 2. Dia katakan karena sudah disaudarakan dengan Abdurrahman, katakan, ya Abdurrahman, kamu saudara saya. Saya punya istri 2. Pilihlah satu istri saya, nanti saya cerai, saya berikan kamu. Dan ini harta saya pecah jadi 2, separuh untuk kamu, separuh untuk saya. Apa kata beliau? Jangan. Saya di Mekah mempunyai kemampuan saya berdagang. Hanya di Madinah ini saya belum biasa karena tidak tahu medan. Maka karena kamu saudaraku sekarang, tunjukkanlah aku jalannya ke pasar. Jadi cara berdagang di Madinah itu bagaimana? Nah itu. Nanti kalau saya sudah punya, kalian saya bisa berdagang dengan baik. Nah nanti rezeki itu tidak usah kamu beri, saya akan bisa cari sendiri. Nah artinya cara menolong tadi tidak mesti harus diberi wujud, tapi diberi tahu jalannya bekerja. Nah syaratnya didorong. Jangan malu bekerja apapun, apalagi zaman sekarang kok malu bekerja. Ya tak? Tidak boleh malu, yang penting dapat yang halal. Mestinya malu kalau kita menjadi ketergantungan orang lain, harus lebih malu. Ya. Dan tidak ada orang yang nisen-nisen, nggak ada kok orang wis sarjana kok lah, dan tukang sarjana kok malah diacungi jempol itu. Contoh, ya, walaupun dia seorang sarjana lah, dan tukang mau, supir becak mau, ya dah. Bertaksi mau, apa sudah, yang penting halal. Jadi kalau saudara tadi menolong itu lebih baik ditolong dengan diarahkan, diberi jalan. Wah, kalau memang tidak mau, saudara sendiri merasa berat untuk menjamin dia yang nganggur tidak mau bekerja tadi, ya sudah tinggalkan. Selama kamu menjamin dia tidak mau kerja, jadi menjadi tanggunganmu kan. Selama masih ada yang nanggung, dia tidak mau kerja terus. Tapi kalau sudah dibiarkan, lama-lama tuntutan perut lapar, tuntutan anak nangis, sudah akhirnya dia akan kerja. Apalagi? Bagaimana hukumnya menjual barang dengan cara kredit atau hutang? Contohnya begini. Saya menjual pupuk urea, kalau dibayar cash seharga Rp113.000. Tetapi kalau dengan cara dihutang, yakni dibayar kalau sudah panen, dengan harga Rp125.000 sampai Rp130.000. Apakah yang demikian itu boleh, Ustaz? Memang kalau menurut hukum aslinya ya itu memang tidak boleh jual itu ya apa adanya, harganya sama. Tapi kenyataan yang ada kalau model seperti itu ya sekarang apalagi zamannya zaman kredit, ya toh, harga kredit mesti lebih mahal daripada harga kontan, ya enggak? Dan yang penting apa? Jual beli itu ridho sama ridho, ridho sama ridho. Saya beli rumah misalnya, kalau kontan ini sebenarnya 25 juta. Tapi karena kredit jadi 50 juta. Tapi saya kredit, ya, bayar beli rumah 50 juta, saya malah mampu. Tapi kalau bayar 25 juta saya nggak mampu. Nah orang semacam itu orang kaya atau orang miskin? 25 juta tidak mampu, 50 juta mampu. Orang kaya apa miskin? Kaya dia. Kalau mau 25 juta tidak mau, 50 saya mau.
Kenyataan yang kita kan begitu. Ya. Sekarang apa-apa kredit, rumah kredit, mobil kredit apa. Lah harga kredit dan harga kontan kok sama, mesti diserang. Semuanya pilih kredit. Kredit semua, harga kontan dan kredit sama mesti pilih kredit semua. Sehingga toko-toko itu habis, dagangannya tidak dapat uang. Tidak bisa kulak nanti. Wajar itu. Sehingga kalau kita harga beli jangan jangka waktu tempo bayarannya lebih mahal daripada kontan, itu wajar. Karena apalagi jangan jangka waktu tempo 1 tahun atau 6 bulan sebagainya, perputaran perdagangan itu sudah lain. Lain. Apalagi? Ketika dokter mengatakan bahwa saya mengidap tumor, hati saya seakan menjerit, otomatis kandungan saya diangkat. Pikiran saya jadi menerawang jauh. Bila saya diberi umur panjang, siapa yang akan merawatku? Dan kalau melihat seorang ibu mengasuh anak, timbul rasa iri. Air mata kesedihan membasahi pipi tanpa terasa. Mendengar isak tangis anak hanya impian tanpa kenyataan. Sekarang masa kritis itu sudah terlewati. Yang tersisa hanyalah sedih yang mendalam. Entah dosa apa yang aku tanamkan hingga mendapat masalah yang demikian besar. 17 hari baru sembuh. Sewaktu pulang dari rumah sakit, hati saya jadi terkejut melihat Honda rusak. Ternyata ketika dipinjam di depan sebuah bank, Honda dilarikan pencuri hingga terjadi kejar-kejaran antara polisi dan pencuri. Pencuri jatuh hingga sepeda pulang dalam keadaan rusak. Pertanyaan pertama, kenapa saya sudah jatuh masih tertimpa tangga? Apakah ini ujian atau laknat? Yang kedua, bagaimana orang yang sholat dengan memakai selang setelah operasi, sedang keadaan kurang stabil, yakni kencing atau tidaknya tidak diketahui, Ustaz. Jadi kalau kamu sebagai orang yang beriman, itu satu ujian. Ya, sedang ujian itu diterima dengan sabar. Orang yang sabar itu gimana? Idza asobatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tertimpa suatu musibah, sadarlah, oh kita semua itu dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Jadi orang yang tidak punya anak, walaupun mengharapkan bagaimanapun juga supaya punya anak, ya, akhirnya tumor malah kandungannya diangkat, jelas nggak akan punya anak ini. Ya, terus seolah-olah hidup tidak berarti. Saya sudah, wah masa Pak punya anak, kalau ada orang gendong anak saya iri. Nah, itu namanya tidak syukur. Ya, tidak syukur. Alhamdulillah tumormu diangkat dengan apa? Kandungannya diangkat, tumormu sembuh, bebas. Resikonya tidak punya anak tadi. Tapi kamu selamat dari ancaman maut karena keganasan tumor. Ya, itu hikmah yang diambil. Sekarang kalau kamu punya anak, bayangannya punya anak itu enak itu. Wah, kalau punya anak, betapa senangnya. Coba dibaca dalam surat Al-A'raf 189 itu. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 89. Qatif taroina 'alallahi kadziban. Apa itu? Surat Al-A'raf 89. 189. Al-A'raf 189. Waladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghasaha hamalat hamlan khafifan famarat bihi falamma asqalat da'allaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Terus Falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma
fata'alallahu amma yusyrikun. Perhatikan. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya, yakni suami istri, bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, itu yang punya anak rugi. Pengantin baru, dia bercita-cita setelah kumpul dengan istrinya hamil. Ya. Hamil ringan, lakuin-lakuin hamilnya makin berat. Terus mendekati kelahiran. Ketika itu dia berdoa, suami istri berdoa, ya Allah, berikanlah kami anak yang baik. Kalau nanti Allah memberikan anak kepada kami, berdua ini saya akan menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat. Ya, setelah betul diberikan karunia anak seperti yang diharap-harapkan, akhirnya tidak menjadi orang yang bersyukur, tapi malah menjadikan anaknya tadi menjadikan sekutu bagi Allah. Dia berbuat syirik, menjadikan anaknya sebagai Tuhan. Sama dengan Tuhan Allah. Jadi karena cintanya kepada anak, akhirnya anak ini diperlakukan sebagai Tuhan, sebagai sekutu bagi Tuhan. Apapun perintah anaknya diturut, sekalipun bertentangan dengan perintah Allah. Apapun kehendaknya ya diikuti, sekalipun menyimpang dari aturan Allah. Nah, yang semacam inilah orang tua semacam ini menjadikan anak sebagai Tuhan. Ya. Jadi orang semacam ini lebih selamat dia tidak punya anak daripada punya anak. Ini, maka apa kalau kita sebagai orang yang beriman, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita prasangka baik kepada Allah, kita terima dengan senang hati. Alhamdulillah, sakit saya sembuh, walaupun nggak punya anak, tidak masalah. Jangan khawatir, yang ngopeni sok sopo. Kalau saudara masih hidup, yang memelihara apa anakmu kan? Siapa yang memelihara kita, yang menghidupi kita itu siapa? Allah. Yang memberi rezeki siapa? Ar-Razzaq itu Allah. Jadi jangan khawatir, ranti anak bakal radio peni, Allah yang melihara kamu. Apalagi kalau kita ketergantungan pada anak. Saya punya anak, besok kalau sudah biar diopeni anak saya. Ternyata anaknya mati lebih dulu. Diharap-harapkan suruh ngopeni saya loh kok mati sih. Gitu. Apa mesti tuh orang tua dengan anaknya matinya lebih dulu orang tuanya? Belum tentu. Lebih dulu anaknya, banyak yang lebih dulu anaknya. Maka ketergantungan manusia jangan kepada anak. Kalau ketergantungannya kepada anak, nanti akan mengangkat anak itu jadi Tuhan. Kalau anak jadi Tuhan, kiamat nanti. Maka disyukuri. Alhamdulillah, tidak punya anak, tidak masalah lah. Saya tidak akan dipusingkan oleh anak. Berapa banyak orang yang punya anak, akhirnya kepalanya pusing karena mikir anak. Zaman sekarang kan banyak orang tua yang bingung, orang tua jadi stres, orang tua jadi ini karena anaknya kurang ajar. Malu karena dipermalukan oleh perbuatan anaknya. Ya. Dia reteret ke sana kemari karena anaknya jadi pencuri, jadi garong, jadi perampok anaknya. Orang tuanya jadi katut. Ya alhamdulillah saya tidak punya anak sehingga tidak akan dipusingkan oleh perbuatan anak. Yang ketangkap sana, tabian sana, wah ada anak. Jelas itu bukan anak saya. Itu kan? Jelas bukan anak saya. Kalau anaknya ada tabrakan di sana ada. Kalau kita punya anak kan kadang kok kayak anakku, kok kayak kan malah susah kan? Tapi berita apapun yang mengenai anak muda, anak ini kecelakaan, ditangkap orang, digebuki orang, kita tidak pikir itu jelas bukan anak saya. Nah, sehingga ibu yang tidak punya anak tidak perlu kecil hati. Kita tidak akan disusahkan. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang kamu tidak suka, di balik itu mungkin ada baiknya.
Seperti tadi, orang yang mohon kalau diberi anak akan jadi bersyukur, ternyata jadi anak, jadi mengangkat anaknya jadi sekutunya Allah, nah itu berarti rugi. Orang ini lebih selamat tidak punya anak. Tidak punya anak. Maka kita menunjukkan lagi bahwa memang kita tidak mampu membuat anak, itu tidak mampu. Beristri sudah dijalani, bersuami sudah dijalani, tidak punya anak, itu urusan Allah. Tidak banyak anak, tidak punya tanggungan malah. Orang mikir ngeragati sekolah, orang mikir, sudah banyak keringanan, sudah. Banyak keringanan. Jadi rasa kecil hati, Ibu ya. Kemudian sholat dalam keadaan diselang bagaimana? Sah apa tidak? Sah. Semaksimalnya. Walaupun keluar karena diselang, mungkin kencingnya keluar tidak terasa, apalagi tidak terasa ya. Nah, dalam kondisi semacam itu, idza martukum bisain fa'tu minhu mastata'tum, ya semaksimalnya kita lakukan. Kalau itu memang disuat darah keluar, kencing karena diselang tadi dalam kondisi salat, ya tetap sah. Bagaimana memang terpaksa keadaan semacam itu? Wong makan saja kalau tidak ada makanan yang halal, makanan haram pun boleh dimakan kok. Jadi agama itu dalam keadaan kesulitan, agama meringankannya. Maka tidak ada perintah Allah yang tidak ya bisa dijalani dalam arti Allah memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuannya, tidak ada. Di waktu kesulitan mesti diberi keringanan oleh Allah. Terus? Saya pernah dicintai oleh seorang laki-laki dan saya juga mencintainya. Tetapi orang tua saya tidak setuju bila kami menikah. Kemudian hubungan kami putus di tengah jalan. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya agar saya bisa melupakan dia? Padahal saya sudah berusaha dengan berdoa, tetapi sampai sekarang belum bisa melupakannya. Kedua, apakah pernikahan yang tidak disetujui oleh orang tua itu sah, Ustaz? Coba dibaca surat Al-Baqarah 216. Yang baru saja saya baca, biar tahu sendiri ayatnya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal dia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya, sudah. Apa yang kamu tidak sukai, di balik itu mungkin ada baiknya. Tetapi apa yang tidak kamu sukai itu ada baiknya, ada yang apa yang kamu sukai mungkin ada tidak baiknya. Kamu mencintai laki-laki, laki-laki mencintai kamu itu sudah wajar. Laki-laki cinta perempuan, perempuan cinta laki-laki wajar. Tapi tidak setiap yang dicintai mesti bisa menjadi suami istrinya, menjadi miliknya. Ya, ternyata orang tua tidak setuju. Orang tua tidak setuju itu bisa dibenarkan. Kadang juga tidak bisa dibenarkan. Sekarang tinggal apa sebab orang tuamu tidak setuju, itu apa sebabnya. Ya kan? Kalau kamu wanita muslimat, kamu cinta dengan laki-laki kafir, apa Kristen apa Katolik, orang tuamu gak setuju, wajib tidak setuju itu. Betul. Kalau kamu nekat nikah dengan laki-laki yang tidak dihalalkan oleh Allah, nikahnya tidak sah. Tidak sah. Tetapi kalau misalnya kamu cinta pada laki-laki, laki-laki cinta perempuan tadi, orang tua tidak setuju hanya karena kamu melarat. Ya, betulnya anak setuju, tapi orang tuanya nggak setuju karena saya anaknya orang melarat, orang nggak punya. Ya, kalau saya nekat, orang tuanya nggak setuju karena kemelaratan, sah tidak nikahnya? Sah, karena dalam Islam, ya, tidak ada ketentuan kawin itu harus dengan orang kaya. Jadi penting melarat tidak masalah, yang penting agamanya kuat. Nah, itu nikahnya sah. Maka kalau tadi ditanyakan tidak setujunya tadi karena apa? Saya tidak bisa menyalahkan orang tuamu. Mesti saya harus tahu sebab tidak setuju apa. Nah, gitu. Kalau memang tidak setujunya itu dibenarkan oleh agama, nikahnya tidak sah kalau nekat. Tapi kalau memang tidak setujunya itu tidak benar menurut tuntunan agama, nikahnya tidak setuju. Bang wetone anak saya itu wage, sana wetone pahing. Kalau diteruskan kan saya tidak mau risiko, saya tidak setuju lah. Kalau sebab itu boleh diterjang. Nah, apa berdosa apa tidak? Tidak. Sah apa tidak nikahnya? Sah.
Walaupun orang tua tidak senang. Tapi nanti kalau nikah ternyata wakil dan paing nikah kayak bulan suro sisan. Wong tuamu ya ora setuju gitu. Nekat sisan. Nah, itulah. Malah itu menjadi dakwah. Contoh, ternyata wakil paing gitu. Nikahnya bulan suro, bunga semua larangan-larangan semua. Malah setahun punya anak 2. Nah, metu bareng kok kembar, maksudnya ora kok 6 sasi metu. Alhamdulillah. Berarti apa yang diragukan oleh orang tua tadi? Ini berkah nyatanya sekali melahirkan 2. Ya, tidak kena bahaya kan ternyata, baik-baik saja. Nah, sehingga orang tua akhirnya melihat bukti, oh ternyata ya tidak apa-apa ya. Anak saya wetone pakai paing atau punya kerja di bulan Muharram, bulan Suro, ternyata tidak apa-apa. Nah, lama-lama orang tua berpikir, dakwah itu. Jadi kalau tidak setujunya masalah itu boleh. Tapi kalau masalah yang tidak dibenarkan agama, tidak boleh kamu nekat. Sekarang kan banyak wanita-wanita solihah, wanita muslimat, ya, mau nikah dengan laki-laki Kristen. Karena dia punya jabatan, karena dia punya mobil, karena dia punya kedudukan. Apa katanya? Mudah nanti kalau sudah jadi suami saya akan saya suruh salat ya. Salat kok mudah itu gimana? Sedang Allah sendiri mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat, jangan dikira mudah. Ya. Walaupun awal mau nikah janji, besok aku nikah dengan kamu, saya mau jadi orang Islam. Tidak begitu, ya. Kalau istrinya besok kalau sudah nikah tidak sah nikahnya. Sebab wanita-wanita muslimah tidak halal nikah dengan laki-laki ahli kitab atau orang-orang kafir, tidak halal. Kalau menikah ya Islam dulu baru nikah. Ya. Itu aja masih berbahaya kalau nikahnya karena ingin dapat, Islamnya karena ingin dapat. Apa menjamin kira-kira nanti kalau ya saya sudah punya anak 1, 2 apa tetap dalam keislaman atau malah dia kembali murtad menjadi kafir lagi. Nah, maka spekulasi iman tidak dibenarkan. Nah, begitulah saudara-saudara, saya rasa cukup. Ya. Saya rasa sekian dulu, mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.